Ya, pemerintah sebelumnya tidak melarang tradisi pulang kampung alias mudik yang biasa dilakukan pada bulan Ramadan, terutama menjelang Lebaran. Saat itu pemerintah hanya memberikan imbauan. Namun terbaru Presiden Joko Widodo menyampaikan larangan mudik bagi seluruh masyarakat untuk menekan laju penyebaran virus corona. Aturan larangan mudik tersebut kemudian ditegaskan oleh PLT Menteri Perhubungan Luhut Binsar Panjaitan. Mengapa pemerintah limbung terkait dengan aturan pulang kampung ini? Seperti apa kemudian aturan larangan ini di lapangan dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, terutama bagi para perantau yang memang sudah terbiasa dengan tradisi pulang kampung. Kita akan coba bahas peraturan soal mudik ini ya, yang saat ini menjadi sorotan di masyarakat bersama dengan narasumber yang sudah hadir tentunya dari luar studio semuanya. Saya akan sapa terlebih dahulu dari tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan, ada Bang Dhani Amrul Ikhdan. Selamat malam Bang Dhani, apa kabar? Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dan kami juga menyapa Mbak Ellen Tangkudung, analis transportasi dari UI, nanti akan banyak membahas soal secara transportasi ini bagaimana efektif atau tidak larangan mudik ini. Mbak Ellen, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Baik, terima kasih Mbak Ellen. Saya juga sapa Direktur SMRC, Mas Sirojudin Abbas. Selamat malam Mas Abbas. Selamat malam. Baik, nanti Mas Abbas akan bahas banyak juga soal survei ya, atau temuan-temuan yang telah didapatkan oleh SMRC berkaitan dengan mudik di tengah pandemi seperti saat ini. Saya akan ke Bung Dhani terlebih dahulu. Judul kami Bung Dhani, Mas Abbas dan juga Mbak Ellen malam hari ini adalah limbung aturan pulang kampung. Karena kami mencium sepertinya kok pemerintah agak pelin-pelan soal aturan mudik ini. Setelah sebelumnya tidak melarang, kemudian akhirnya mendekati bulan Ramadan akhirnya dilarang. Sebetulnya mengapa akhirnya pemerintah Presiden memutuskan untuk melarang untuk dilakukan mudik? Ini apakah baru sadar atau seperti apa sebetulnya Bung Dhani? Ya, pertama tentu apa yang disampaikan oleh Presiden dan segenap jajaran pemerintahan itu dengan perhitungan yang matang. Oke. Kita tidak bisa melihatnya secara parsial satu demi satu masalah, tapi pemerintah juga berpikir bagaimana melakukan peraturan itu secara bertahap, berjenjang, dan berlanjut, berkesinambungan. Sehingga program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk aturan-aturan itu bisa diimplementasikan dengan baik, dengan memperhatikan efek dominonya. Jadi jangan sampai multiplier efeknya itu menimbulkan efek negatif bagi masyarakat. Ujung tombaknya adalah kepentingan masyarakat di atas segalanya. Sehingga negara berpikir dengan struktur, dengan cermat untuk menghitung segala kemungkinan-kemungkinan yang ada. Lalu kemudian Presiden mengeluarkan larangan untuk mudik. Dan juga kan berdasarkan survei juga kan sudah terlihat bahwa ada sekitar 68% penduduk itu tidak mudik. Ada 24%-an penduduk itu untuk tetap mudik. Bahkan sudah ada sekitar 7% penduduk yang sudah mudik. Nah, jadi ada angka 68% yang tidak mudik. Ini kan kalau kita tidak melakukan pelarangan dan juga tidak segera menggelontorkan bantuan sosial kepada para perantau yang ada khususnya di DKI, tentunya mereka kan juga akan mudik. Sehingga bantuan sosial khusus bagi para perantau yang bekerja di Jakarta juga harus segera diturunkan oleh pemerintah sehingga mereka bisa stay di Jakarta. Oke, artinya sebetulnya filosofinya seperti itu, filosofi dasarnya. Baik, Bang Dhani, artinya pemerintah sudah mulai menangkap bahwa ada bahaya yang ditimbulkan jika tidak ada larangan soal mudik secara tegas kepada masyarakat, apalagi kalau kita bicara soal penekanan wabah virus corona, pergerakan masyarakat ya, mobilisasi dari ibu kota ke daerah-daerah, atau seperti apa sebetulnya? Yang namanya outbreak sampai kepada perkotaan, bahkan sampai kepada perdesaan, itu sudah sangat diperhitungkan oleh pemerintah jauh-jauh hari sebelum larangan mudik. Karena sangat diperhitungkan itulah, maka pemerintah berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan itu, mengukur segala kemungkinan-kemungkinan yang ada, menggelontorkan segala bantuan sosial supaya mereka juga di Jakarta juga tidak kekurangan sandang pangan, khususnya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, itulah yang diperhatikan pemerintah, aspek keseluruhannya, tidak parsial, tidak case by case, tapi keseluruhan aspek sosial, ekonomi, psikografis, psikologi dalam kerangka mudik juga harus dipadukan dengan masalah sosial, ekonomi, sosial budaya, dan itu harus dijalankan secara integrasi, komprehensif, simultan. Itu yang disebut maka
peraturan ini dikeluarkan sebelum bulan Ramadan. Oke. Dan juga kami juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena lusa kita akan menjalankan ibadah suci Ramadan, tentu katakanlah kepada para perantauan yang sudah 10 tahun di Jakarta, kan hanya baru tahun ini tidak diperkenankan untuk mudik. Sementara periode-periode sebelumnya sudah mudik. Nah, jadikanlah momentum ini, momentum Ramadan, sebagai momentum untuk meningkatkan kesabaran dan pengendalian diri kita. Oke. Kalau kita tidak melakukan kesabaran dan pengendalian diri, tentu nilai-nilai Ramadan ini juga ya kita harus mengambil hikmah terpenting lah dari nilai Ramadan ini. Jadi negara juga mencoba mengetuk pintu hati masyarakat, para perantauan yang di Jakarta, dalam rangka momentum Ramadan, marilah kita bersabar, mengendalikan diri. Setelah COVID ini selesai, semua juga pemerintah sudah mengatur untuk cuti bersama di akhir tahun untuk bisa mudik berkumpul bersama keluarga. Oke, baik. Tadi Bung Dhani menyinggung soal survei ya. Saya langsung teringat dengan Mas Sirojudin Abbas dari SMRC. Mas Abbas, ada survei atau ada temuan dari SMRC berkaitan dengan masyarakat yang masih ingin mudik ini. Nah, temuan-temuannya apa sebetulnya Mas Abbas soal berapa persen yang masih ingin mudik, dari kota mana saja, dan kalangan mana yang memang temuan SMRC ini berpotensi besar tetap melakukan mudik? Ya, saya kira gini, secara rasional sebetulnya total yang ingin mudik Lebaran tahun ini kisarannya sekitar 20-an juta sebetulnya. Dan sebagian besarnya berasal dari Jakarta. Itu Jakarta saja ya sekitar 6 juta gitu. Dan kalau kita lihat lagi pada lingkup daerah di luar Jakarta, itu jumlahnya sebetulnya tidak terlalu besar lagi. Karena daerah-daerah sasaran migrasi untuk pekerjaan, untuk usaha, misalnya usaha mikro, umumnya di kota-kota besar, paling Sumatera Utara ya di Medan, di Kota Bandung, Surabaya ya, yang jadi pusat-pusat ekonomi. Tetapi Jakarta paling besar, dan kalau kita tambahkan mungkin dengan Jabodetabek, jumlahnya bisa di atas 7 juta. Gitu. Jadi cukup besar dari sisi jumlah yang akan mudik. Oke, Mas Abbas, tapi kan survei ini dilakukan 9 sampai dengan 12 April ya, artinya ketika belum ada larangan resmi pemerintah untuk melarang masyarakat untuk mudik begitu. Ketika ini disurvei, kesimpulan yang Anda tangkap apa dari soal keinginan publik untuk ingin tetap mudik itu apa sebetulnya di tengah wabah COVID-19 ini? Ya, saya kira begini, ada 3 faktor yang membuat orang ingin mudik. Yang pertama, secara budaya, jelas itu bagian dari identitas Islam Indonesia. Mudik itu bagian dari usaha hubungkan kembali akar budaya dengan dengan masyarakat dan keluarganya. Jadi itu sesuatu yang sangat kuat berakar. Dan yang kedua juga, ini proses social distancing ini kan sudah cukup lama juga, udah hampir sebulan lah. Gitu. Dan kegiatan ekonomi di perkotaan juga sudah banyak berubah, terutama di daerah-daerah yang duluan termasuk pada zona wabah, yaitu disebut zona merah. Gitu. Itu kan social distancing sudah diterapkan dari akhir atau minggu ketiga bulan Maret, jadi udah hampir 3 minggu. Jadi normal kalau masyarakat yang merantau di kota-kota besar itu mulai berpikir untuk mudik. Oke. Itu normal. Yang ketiga, saya kira ini juga terkait dengan penurunan pendapatan yang sangat drastis dalam sebulan terakhir ini, terutama kalau dibandingkan dengan periode sebelum COVID, wabah, dan
setelah wabah itu penurunan penghasilan terutama pada masyarakat di yang di kategori yang bawah gitu itu sangat sangat besar. Dan itu membuat mereka tentu saja terpaksa harus kembali ke kampung halamannya karena di sana mungkin juga mereka juga punya alternatif penghidupan yang bisa mensupport mereka. Baik, jadi ada sejumlah indikator ya yang membuat publik masyarakat masih tetap ingin melakukan mudik meskipun di masa pandemi. Saya ke Mbak Ellen kalau begitu. Mbak Ellen, tadi dari SMRC sudah memaparkan juga hasil temuan-temuannya dari Istana. Bung Dhani juga menyampaikan alasan kemudian akhirnya mudik dilarang begitu. Nah, bicara mudik, bicara kita soal transportasi, soal mobilisasi masyarakat. Apakah menurut kacamata Anda bisa efektif aturan pelarangan mudik ini, Mbak Ellen? Ya, kalau kita lihat pelarangan mudik ini, tadi kan memang dikatakan kenapa limbung, ya kita harus sangat memaklumi bahwa kondisi pandemi ini kan kondisi yang tidak ada grand design-nya. Jadi semuanya harus dirapatkan, dikoordinasikan, disurvei, dilihat dengan detail. Ya, jadi termasuk tentang transportasi. Tadi kalau ditanya pelarangan mudik ini memang tadi sudah disampaikan ada beberapa indikator yang kita bisa lihat. Jadi ada yang memang benar-benar mudik karena budaya saya harus mudik. Tapi ada juga yang mudik karena pulang kampung karena saya sudah tidak punya pekerjaan lagi di sini, lebih baik saya pulang kampung. Nah, itu yang agak susah. Tapi kan sebelumnya kalau tahun-tahun yang lalu yang namanya mudik itu juga ada yang mereka yang mudik plus jalan-jalan. Sehingga mereka pasti mudik itu yang jadi macet di jalan tol, naik-naik kendaraan pribadi, naik mobil, itu kan biasanya juga sekalian jalan-jalan. Nah, yang bisa kita larang, kita hentikan lewat kalau mereka ASN atau TNI Polri, itu adalah mereka yang tadi yang terakhir. Itu yang tujuannya juga dengan jalan-jalan karena sudah tidak ada lagi wisata dalam kondisi COVID ini ya. Pandemi ini sudah tidak ada lagi wisata. Jadi tujuan mudiknya pun mereka bisa hentikan dengan ya sudah memang sekarang sudah harus di rumah. Masalahnya adalah kaum urban ini mereka yang benar-benar perantau yang harus tadi yang saya katakan perantau yang benar-benar pengen mudik tapi punya uang. Ya, karena mereka berpenghasilan agak cukup dan yang mudik karena memang sudah tidak punya apa-apa di Jakarta. Sedangkan orang yang kita larang ini adalah mereka yang bergerak dari tadi benar zona merah di mana Jakarta dan Jabodetabek itu adalah zona yang paling dikatakan paling merah itu. Nah, segi transportasinya masalahnya adalah karena Jakarta atau dari Jabodetabek ini keluar itu punya cara yang banyak sekali. Nah, Mbak Ellen, caranya seperti apa dan apakah perlu kemudian larangan ini dibarengi dengan pelarangan atau penyetopan mode transportasi? Kita bahas nanti ya Mbak Ellen ya, dan juga Bung Dhani dan juga Mas Abbas usai jeda berikut. Kami harus break, kami akan segera kembali sesaat lagi. Iya, Anda kembali di Newscast. Kami lanjutkan dialognya. Saya masih bersama dengan Bung Dhani dari KSP, Mas Abbas dari SMRC, dan juga Mbak Ellen. Tadi terputus di Mbak Ellen, Mbak. Tadi terakhir Anda katakan masalahnya adalah dari Jabodetabek untuk keluar daerah Jabodetabek ini punya banyak cara ataupun jalan. Nah, ini menjadi tantangan ya, Mbak, untuk bisa mempertegas aturan larangan soal mudik ini, atau bagaimana? Iya, betul. Jadi karena banyak pilihan moda, yang dikuasai oleh pemerintah, artinya yang bisa diatur oleh pemerintah itu yang terkait dengan angkutan umum, ya, dengan angkutan umum. Angkutan umum itu bisa bus, bisa kereta, atau angkutan umum lainnya yang bisa juga lewat laut atau udara. Cuman kita abaikan itu dulu ya. Yang pasti yang di jalan raya. Nah, di jalan raya ini persoalan itu. Kalau dikatakan bahwa mudik itu dilarang, saya setuju. Karena aktivitasnya yang dihentikan, aktivitas mudiknya yang dihentikan.
kalau sudah benar-benar dilarang mudik, maka kegiatan bertransportasi atau bermobilitas pasti bisa sangat dikurangi. Oke. Namun karena banyak cara itu pasti masih banyak juga orang yang itu yang saya katakan tadi yang sudah Mencari-cari benar-benar celah tidak- ya? cari celah ya. Karena kalau di Jakarta saya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, baik saya pulang gitu, itu cari celah. Dan cara mencari celahnya itu yang mungkin yang harus dicermati dengan baik ya. Jadi apa itunya tindakan hukumnya itu kan masalahnya di situ. Kalau kita benar-benar menutup, artinya tidak boleh dari sisi angkutan umum saja, kecuali logistik ya tadi ya, angkutan umum dan angkutan pribadi dan angkutan pribadi yang dijadikan sewa misalnya, atau sepeda motor, itu yang kalau kita benar-benar menutup maka judulnya jadi seperti karantina. Nah, apakah mau diambil jalan itu? Kalau memang betul-betul untuk keluar tidak boleh sama sekali, itu namanya karantina. Nah, saya dengar seperti itu sih. Kalau yang di dalam Jabodetabek masih boleh, karena masih banyak kegiatan yang diperbolehkan. Oke, jadi sebetulnya larangan mudik tidak akan efektif kalau tidak ada pemberhentian moda transportasi umum begitu? Iya. Jadi kalau tidak moda transportasi umum kalau dihentikan, itu sama saja judulnya dengan karantina gitu. Oke, iya. Ya kan tidak boleh. Nah, tinggal melihat dengan detail angkutan pribadi. Kadang-kadang angkutan umum, angkutan pribadi pun dijadikan sewa kan. Itu juga harus dilihat apa benar-benar mereka pribadi yang hanya menjalani aktivitas saja sehari-hari atau memang mudik ya? Atau dengan mudik itu yang dicari celah-celahnya. Dan kalau itu yang harus dicermati dengan ya mungkin dengan bertahap juga lah ya tadi. Kalau dikatakan bisa diawali dengan sosialisasi, tapi juga dengan mencermati atau melakukan survei-survei di daerah-daerah yang menjadi pintu keluar dari Jabodetabek ini. Dan karena tujuannya kan satu, untuk memutus penyebaran corona. Jadi kalau memang ingin dihentikan, menurut saya dihentikan karena dari sisi aktivitasnya itu mudik itu sudah dilarang. Jadi dihentikan saja, tapi jadinya itu adalah karantina. Lockdown begitu, karantina ya. Oke, baik. Ma. Kita tanyakan ke Bung Dhani. Bung Dhani, dari pemerintah, dari Presiden, meskipun ini kemudian menjadi core-nya Kemenhub ya sebetulnya kalau kita bicara soal teknis, tapi seperti apa sih larangan mudik ini nantinya untuk aturannya di lapangan akan bagaimana yang mungkin sudah digambarkan atau ada di bayangan pemerintah? Ini soal angkutan umum, soal kendaraan pribadi, apakah akan di-stop atau bagaimana sebetulnya, Bung Dhani? Ya, jadi ada 3 hal ya. Pertama, untuk larangan mudik yang memang mulai efektif itu sanksinya itu di 7 Mei, tapi memang larangan mudik itu sudah dimulai di tanggal 24 besok ya, 24 April. Nah, sanksinya itu memang di 7 Mei 2020. Nah, itu memang tidak membolehkan adanya arus orang keluar masuk ke tempat yang dari Jakarta menuju daerah tujuan. Memang itu sudah sangat diperketat untuk tidak dibolehkan keluar masuk itu. Nah, yang kedua, dalam koridor PSBB, jadi ini sebenarnya masih dalam koridor PSBB. PSBB itu dengan lockdown itu memang perbedaannya kalau dalam konteks ini memang ujung-ujungnya hanya kepada istilah dan penyesuaian yang berlaku di Indonesia. Jadi dalam PSBB kan sudah dijelaskan ada 8 sektor yang memang masih dibolehkan dalam kerangka layanan-layanan publik, pertahanan keamanan, logistik. Sehingga itu masih dibolehkan, koridor-koridor itu. Nah, ini adalah PSBB yang disempurnakan atau yang diperluas. Karena dalam koridor larangan mudik. Secara detail di PSBB kan tidak men-state ada larangan mudik. Yang ada hanyalah pembatasan keluar masuk. Tapi dengan adanya situasi dan kondisi terkini yang akan membuat eskalasi itu akan kemungkinan besar lebih besar probabilitasnya untuk tersebar ke daerah-daerah, sehingga dibuat kebijakan larangan mudik secara total. Oke, artinya transportasi umum ini akan diberhentikan, tidak boleh keluar masuk Jabodetabek atau bagaimana? Iya,
termasuk itu akan diatur oleh Kementerian Perhubungan, teknis operasionalnya seperti apa. Namun secara prinsip fundamentalnya adalah tidak dibolehkan orang keluar dan masuk. Nah, teknis operasional apa kendaraan umum semuanya berhenti atau sangat dibatasi dengan ketat atau perlu surat jalan bagi yang memang hanya 8 sektor itu yang akan keluar masuk. Nah, itu teknis operasionalnya oleh Kementerian Perhubungan dan Polri akan mengatur persyaratan administratifnya. Oke. Baik, saya ke Mas Abbas. Mas Abbas, nanti saya akan bahas juga ke Bung Dhani soal sebetulnya masih sudah ada sejumlah masyarakat yang sudah mudik duluan kan sebetulnya sebelum ini. Tapi saya ke Mas Abbas dulu. Mas Abbas, dari data yang ditemukan oleh SMRC, ini kalangan-kalangan mana saja di ibu kota yang memang masih berniat untuk mudik atau sudah mudik? Apakah ini hanya kalangan menengah saja atau justru juga menengah ke bawah? Karena mengingatkan bisa menggunakan kendaraan pribadi ketika transportasi umum nantinya dihentikan. Gini, kalau lihat dari intensinya untuk mudik, itu semua kalangan sebetulnya. Kalangan atas ada, menengah ada, terus bawah juga banyak. Jadi yang punya keinginan untuk mudik dan keluar dari Jakarta dan pusat-pusat ekonomi yang lain, itu sebetulnya semua kalangan. Cuman kemampuannya aja yang kita bisa lihat itu berbeda. Mengelola yang menengah ke bawah itu ya harus menyentuh pada sektor layanan publiknya. Misalnya transportasinya kalau dihentikan dari semua jalur keluar dari Jabodetabek misalnya, maka mereka tidak akan punya alternatif keluar yang lain. Tapi kalau yang menengah ke atas yang punya kendaraan pribadi misalnya, mereka harus dipastikan ada cara yang lebih khusus untuk memastikan mereka tidak keluar, misalnya penutupan jalan-jalan keluar dari Jabodetabek atau pusat-pusat kota yang terkena PSBB yang lain. Nah, itu artinya untuk konteks Lebaran ini kita harus tegas juga mengatakan itu bagian dari skema lockdown misalnya, meskipun hanya parsial dan terbatas untuk mudik saja. Kayak gitu. Dengan demikian maka pemerintah dan aparat keamanan punya dasar yang lebih tegas untuk memastikan kelas menengah atas ini juga bisa mematuhi aturan secara disiplin. Mas Abbas, dalam penelitian ke wabah COVID-19 ini, bagaimana sikap masyarakat, sikap warga merespon kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya soal mudik atau soal yang lainnya? Itu juga mungkin Anda tangkap atau bagaimana dalam survei yang dilakukan oleh SMRC? Ini dari sisi masyarakatnya ya, Mas Abbas, bagaimana? Iya. Saya kira kita lihat situasi ini dari sudut pandang yang cukup beragam juga. Dari sudut pandang sosialnya juga kita lihat, sudut pandang ekonominya kita lihat, sudut pandang ketaatan hukum juga kita lihat. Jadi kita ingin melihat efek sosial ekonomi, politik, dan hukum dari wabah ini. Dan terutama bagaimana masyarakat merespon terhadap perubahan situasi ini. Responnya bagaimana, Mas Abbas? Terkait apa? Terkait kebijakan-kebijakan dalam soal wabah, termasuk juga soal aturan mudik misalnya. Ya, pertama mereka tenang dan cukup confident bahwa pembatasan sosial berskala besar itu akan efektif. Tapi ada situasi yang memaksa mereka untuk tidak bisa taat terhadap aturan itu. Nah, situasi-situasi itu yang mungkin harus diperhatikan lebih khusus oleh pemerintah. Selama ini situasinya lebih pada situasi memaksa, misalnya pemenuhan kebutuhan hidup. Dan itu serius karena itu menimpa jumlah orang yang cukup besar. Orang tidak bisa hidup lagi. Dan juga harus dimengerti meskipun pemerintah punya program bantuan sosial itu kan saat ini masih
menyentuh aspek yang paling basicnya, misalnya energi, ya listrik belum dirasakan, tetapi kebutuhan hidupnya Oke. saja. Dan juga di daerah-daerah kumuh juga harus dimengerti juga. Kadang-kadang keluar dari lingkungan itu adalah bagian dari social distancing. Di perkampungan yang padat, kalau mereka disuruh stay di rumah, itu artinya mereka harus betul-betul hidup dalam lingkungan yang sangat sempit. Ya. Maka keluar dari rumah itu bagian dari cara mereka social distancing. Oke, baik. Kita jeda, nanti kita akan bahas soal bagaimana kemudian dengan orang-orang yang sudah mudik duluan. Nah, apakah kemudian ini kita terlambat atau bagaimana Bapak Ibu sekalian? Dan soal larangan mudik memang mulai efektif besok lusa atau tanggal 24 April. Masyarakat pun banyak yang sudah curi start mudik sebetulnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, sebelum saya lanjutkan kembali diskusinya soal mudik ini, Mas Abbas, Bung Dhani, dan juga Mbak Ellen, saya akan bacakan ini grafik yang sudah kami kumpulkan, informasi dan datanya soal data mudik dini ya, artinya mereka sudah curi start mudik duluan. Ini arus mudik dini ke luar Jakarta menggunakan kapal Pelni, ada 8.940 orang. Penumpang pada tanggal 1 sampai dengan 27 Maret 2020. Kapal feri di Pelabuhan Merak 1,23 juta penumpang 1 sampai dengan 28 Maret 2020. Lewat bandara ada 1,38 juta penumpang 14 sampai dengan 27 Maret 2020 dan kereta api ada 245.146 penumpang pada tanggal 15 sampai dengan 28 Maret 2020. Artinya memang ini dari Kementerian Perhubungan juga datanya kami dapatkan. Artinya memang kepala daerah pun katakanlah di Jawa Barat misalnya atau di Jawa Tengah ini juga sudah mulai mengetahui bahwa gelombang mudik sudah ada duluan sebetulnya sebelum ini dilarang ketika itu. Saya ke Bung Dhani, merasa terlambat tidak Bung Dhani pemerintah ketika sebetulnya pemudik juga sudah mulai curi start duluan sih sebelum dilarang? Baik, saya tahan dulu karena Bung Dhani sedang mengalami kendala komunikasi. Saya ke Mbak Ellen. Mbak Ellen, dengan data dari Kementerian Perhubungan ini sudah ada sekian juta sebetulnya pemudik yang sudah curi start duluan. Nah, jadi ini sebetulnya bagaimana? Apakah kita bisa melihat pemerintah juga agak terlambat atau bagaimana ini Mbak Ellen dari kacamata Anda? Ya, kalau kita melihat datanya ada yang dimulai dari 1 Maret. Mungkin itu belum semua pemudik ya. Barangkali ada juga yang melakukan perjalanan untuk kepentingan lain. Tapi kalau yang di atas 15, nah sebenarnya mereka yang pertama kali kena imbas daripada efek dari pengurangan kegiatan ini adalah mereka di sektor pariwisata. Ya, itu yang karena pariwisata itu dari awal pertengahan Maret barangkali ya, itu sudah ditutup semua pariwisata di Jakarta, di Jabodetabek itu semua pariwisata, hotel dan sebagainya itu sudah mulai tutup. Nah, mereka itu ada yang benar-benar diliburkan, tapi ada benar-benar yang di PHK. Beberapa hotel juga tutup karena PHK. Nah, mereka inilah yang mungkin melakukan perjalanan mudik duluan, karena kebanyakan dari mereka tuh perantau juga yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Daripada mereka melarat di Jakarta, tidak punya pekerjaan, apalagi kalau yang benar-benar pariwisatanya dari berjualan souvenir misalnya di sekitar Monas misalnya. Seperti itu, mereka akan pulang duluan. Jadi kalau dikatakan ini sudah duluan mudik, itu kalau di datanya surveinya Perhubungan kan sekitar 6-7% yang sudah dari perantau ya. Dari perantau itu sudah melakukan perjalanan mudik, itu memang mereka sudah tidak punya kegiatan lagi di sini. Mereka tidak akan mudik kalau sudah masih ada kegiatan. Di mana-mana juga kalau dalam kondisi normal pun tidak akan mudik kalau masih ada pekerjaan. Baik, Mbak Ellen, lagi-lagi untuk bisa efektif aturan pelarangan mudik ini, karena tentu ini kan pertama kali ya kita membuat aturan pelarangan mudik karena memang wabah yang sangat luar biasa. Harus seperti apa aturan ini
diimplementasikan di lapangan agar bisa mobilisasi transportasi ini betul-betul dihentikan sehingga apakah mesti ada sanksi yang tegas atau pengecekan di setiap sudut-sudut pintu-pintu keluar masuk Jabodetabek atau seperti apa? Ya, saya yang pertama harus menegaskan bahwa aturan ini harus punya regulasi yang firm, yang pasti regulasinya. Jadi regulasinya itu menyangkut kalau ada pelarangan atau ada penegakan hukumnya seperti apa? Ya. Apakah denda ataukah tilang atau apa? Itu harus ada regulasinya sehingga di lapangan aparat hukum yang melakukan pengecekan di lapangan itu tahu apa yang harus dilakukan. Ya, kalau misalnya sifatnya memang hanya himbauan ya akan susah gitu. Jadi tetap himbauan bisa hanya pada masa sosialisasi. Tapi setelah itu harus ada regulasi yang jelas. Dan ada masa juga yang mereka kalau ketemu di jalan mereka memang mau mudik, disuruh kembali, suruh balik aja. Nah itu yang seperti itu juga bisa dilakukan. Nah terutama memang penghentian angkutan umum, kereta kendaraan umum juga memang itu harus dengan regulasi yang pasti gitu, yang jelas. Sampai kapan, terus apa penaltinya kalau misalnya dilakukan, tetap dilakukan seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bung Dhani. Bung Dhani, meskipun sudah dikeluarkan kebijakan ini, tapi tadi data kami menunjukkan ada sekian juta masyarakat yang sudah keluar dari Jakarta dari awal bulan Maret sampai dengan akhir bulan Maret. Apakah ini merasa terlambat tidak sih pemerintah, Bung Dhani, untuk mencegah arus mudik untuk mencegah COVID ini? Terakhir dari Anda. Ya, tentu ada 7% ya menurut survei yang memang sudah terlanjur mudik ya. Nah, sebetulnya kita bicara problem solving aja. Problem solvingnya bagi yang sudah terlanjur mudik, maka pemerintah daerah tentu harus proaktif. Ya, proaktif untuk berbicara kepada RT RW setempat, kelurahan untuk menyiapkan tempat isolasi. Mudah-mudahan ini tidak terlambat ya. Katakanlah sudah terlanjur mudik atau katakanlah lolos ke depannya lolos dari screening, dari pemeriksaan katakanlah ya apa boleh buat. Nah jika itu terjadi lolos ya harus disiapkan isolasi di daerah tersebut. Ya paling tidak sesuai dengan protokol kesehatan 14 hari harus diisolasi. Nah tentu apabila di jalan ketahuan baik itu mobil pribadi katakanlah di tol atau keluar tol tertangkap gitu ternyata memang alasannya mudik kan Kementerian Perhubungan sudah menyampaikan akan memberikan sanksi. Sanksi yang paling ringan adalah mengembalikan ke tempat asalnya. Kalau dari DKI ya mengembalikan ke DKI. Nah, ini kan tentu tidak dikehendaki. Makanya karena tidak dikehendaki untuk di stop dan kemudian diminta untuk kembali, apalagi setelah kembali katakan harus diisolasi, kan menghabiskan waktu lebih lama lagi di daerah. Maka ya, udahlah. Untuk tahun ini saja, hanya untuk tahun ini saja, bersabar, kendalikan diri untuk tetap di Jakarta. Oke, baik. Saya ke Mas Abbas terakhir. Mas Abbas, dari Anda agar ini tentu ada sebagian masyarakat yang juga merasa jadi bingung dan juga resah dengan soal aturan mudik ini. Bagi masyarakat ini harusnya pemerintah seperti apa dalam setiap mengambil kebijakan-kebijakan di masa wabah COVID-19 ini? Apapun, baik soal mudik dan lain sebagainya. Menurut Anda bagaimana? Menurut saya cara yang dipilih pemerintah selama ini cukup bagus, Pak. Di Indonesia ini pemberlakuan kebijakan tidak bisa tiba-tiba dan tidak bisa serempak sekaligus. Perlu bertahap. Bukan karena apa-apa, karena kita harus menyadari kondisi wabah ini sosial, pendidikan dan transmisi informasinya juga. Jadi kita ini harus dimulai dengan tahapan yang paling mild, paling ringan ke yang paling keras arahnya. Dan saya kira untuk kasus pelarangan mudik ini sudah cukup bagus saya kira. Dan tidak tiba-tiba juga ketika Pak Jokowi mengumumkan tadi kemarin malam, ya tidak langsung berlaku malam kemarin juga, tapi diundur sampai tanggal 24 pemberlakuannya. Kenapa begitu? Itu sebetulnya ada 3 hal yang implisit ingin disampaikan. Pertama, supaya memberikan kesempatan kepada warga yang ingin mudik untuk pulang aja dulu. Itu juga meringankan beban di wilayah tempat tinggalnya saat ini.
dan sekaligus juga memberikan kesempatan untuk pemerintah daerah tempat asalnya untuk menyiapkan diri menerima mereka. Satu itu. Yang kedua, juga ada prakondisi bagi aparatur keamanan dan pemegang kebijakan ya untuk melakukan prakondisi. Dan itu kan nggak mudah juga, sangat rumit dan sangat luas cakupannya. Dan yang ketiga, juga menyiapkan model pemberlakuan sanksinya. Itu nggak gampang, saya kira. Sanksinya yang harus penting ini juga ya? Dalam situasi saat ini. Jadi pilihan kebijakan dan cara pemberlakuan kebijakan yang dipilih pemerintah saat ini saya kira sudah cukup bagus dan bertahap. Kita tunggu bagaimana implementasinya dan juga aturan-aturan ini dibuat sedemikian rupa agar kebijakan aturan mudik ini bisa efektif menekan laju penyebaran virus corona dan masyarakat juga untuk tetap mengikuti arahan dan juga larangan dari pemerintah. Terima kasih banyak Mbak Ellen, Mas Abbas, Bung Dhani, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini di CNN Indonesia Newscast untuk berdiskusi. Ya, hari ini 22 April diperingati sebagai Hari Bumi. Kami menelusuri mengapa terjadi penurunan daratan di pantai utara Jawa. Benarkah tidak lepas dari kelalaian manusia? Kami akan segera kembali sesaat lagi.